Halo guys, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan static counting pada praktikum yang telah kita buat sebelumnya. Nah, oke, jadi apa itu static counting? Static counting yaitu merupakan static counting merupakan forwarding paket dari satu network ke network lainnya dengan cara dia memilih jalur yang terbaik dari routing table. Nah, static routing ini dilakukan secara manual. Nah, jadi kita masuk saja ke cara-cara untuk melakukan static routing. Yang pertama yang kita lakukan adalah masuk di router 1. Nah, pada tab CLI, interface. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat loopback dengan pada R1 dengan menggunakan perintah report interface. Kita buat untuk pertama untuk loop 1. Sebentar. Kalau udah, kita memberikan IP address pada loopback tersebut. Dengan IP address 72.16.1.1 dengan subnet nah, ada kesalahan sedikit. Jadi ini nggak pakai VPN ya guys. Tip 16.1.1 dan subnet 255 Yang selanjutnya kita buat adalah untuk interface loopback 2 dengan perintah yang sama. Setelah itu, kita juga memberikan IP address dan subnet pada loopback kedua. 16.2 dan subnet yang sama. Nah, jadi kita sudah pada router 1 kita sudah membuat interface loopback
untuk lockback 1 dan lockback 2. Nah, kita lakukan hal ini juga pada router kedua. Kita lakukan hal yang sama pada router kedua. Tapi dengan alamat IP address yang pada router kedua kita membuat interface lockback 3 dan 4. Jadi pada ini kita memberikan perintah dengan painting. Tiga. Kita buat lagi interface untuk lockback keempat dengan IP address 4. Kita. Nah, jika sudah membuat interface socket pada kedua router tersebut, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengecek interface pada drive dengan menggunakan perintah show IP interface oh, ini interface dapat kita lihat di sini semua interface-nya aktif. Apabila interface-nya aktif, maka itu berarti interface-nya aktif. Kita akan gunakan yaitu interface dan 2, dan apabila down, maka kalian harus mengaktifkan dulu interface-nya. Lakukan hal yang sama untuk melihat interface pada router kedua. Nah, dapat kita lihat di sini status protokolnya up semua, yaitu berarti aktif. Nah, setelah melakukan pengecekan setting interface, yang kita lakukan adalah menampilkan tabel routing dengan menggunakan perintah show IP router. Nah, di sini kita juga dapat lockback yang sudah kita buat, yaitu lockback 1 dan lockback 2. Dan ini melakukan hal yang sama juga untuk router kedua.
Nah, di sini kita dapat terlihat juga logback ketiga dan logback keempat yang sudah kita buat. Nah, setelah memastikan atau setelah melihat routing tabel, yang kita lakukan adalah selanjutnya adalah melakukan setting static counter di R1. Pada kali ini saya akan melakukan setting static di routing 1 dengan cara next hop IP address, yaitu dengan menggunakan IP address yang terletak pada logback yang telah kita buat sebelumnya. Cara melakukan konfigurasi logbacknya itu dengan cara kita konfigurasi dulu terminal. Nah, setelah itu kita mengetik IP address 192.168. Setelah itu subnet map 55.255.255. Pasti. Nah, untuk ini pada perintah kali ini kita akan menentukan jalur mana saja yang dilewati. Kita mulai dari jalur antar 1 per 2 yang kita lakukan adalah membuatnya melalui logback logback 3 dan juga logback 4 untuk counter 1. Nah, setelahnya kita lakukan hal yang sama juga untuk counter kedua. Buat memakai IP address 011 subnetnya sama dan 12.12.4. Kan setelahnya yang kita lakukan 117 6 1 logback 1 lewati router 1, habis itu ke logback 1, setelahnya kita arahkan ke logback kedua. Kita ganti ini menjadi 2, ini tetap 1. Nah, setelah menentukan alur yang akan dilewati untuk router 1 dan router 2, kita lakukan pengecekan pada kedua router tersebut. Apakah alur yang sudah kita tentukan sudah terhubung dengan masing-masing router. Yang pertama kita cek untuk alur router 1. Setelah selesai menentukan alur, kita cek apakah alur yang sudah kita tentukan sudah terhubung dengan masing-masing router dengan cara solve IP. Solve IP router
enter. Nah, ini apabila S itu berarti alur yang kita tentukan sudah terhubung. Kita lakukan juga pada router 2. Hati-hati di sini untuk bed 3 dan 4. Nah, sekarang kita akan lihat untuk router kedua. So, IP, so. Nah, untuk router kedua, kita telah terhubung dan bed 1 dan 2, sehingga alurnya akan melewati outlet 1 dan 2. Nah, setelah melihat masing-masing alur sudah terkoneksi satu sama lain, kita selanjutnya kita melakukan checking apakah dari laptop 1 ke laptop 2 melalui command prompt. Jika masih ada request timeout, yang kita lakukan hanyalah melakukan continue. Nah, setelah ping berhasil, yang kita lakukan adalah mengecek router 2. So, lakukan testing dan pengecekan router pada laptop 2 ke laptop 1 dan juga pada router 2. Testing laptop 2. Nah, setelah itu kita lakukan tes pada router 1, pengecekan. Chip. So, itu so, dapat kita lihat di sini sudah terkoneksi dan baik. Apabila di S, berarti alur yang sudah kita tentukan untuk router pertama sudah terus. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lakukan transfer router dari laptop 1 ke laptop 2. Itu dengan cara kita pergi ke command prompt laptop 1 dan ketikkan transfer 192.168.2.1. Nah, ini berarti untuk laptop 1 dia akan melalui. Nah, dapat kita lihat itu berarti router 1 akan melalui laptop 1 akan melalui alur berikut itu melalui router 1. Per 1 selanjutnya router kedua
Setelah lontar kedua, dia akan masuk pada laptop 1. Nah, kita lakukan pengecekan yang sama pada laptop kedua. Ini sudah, compressor 92.168.2.1. Kalau compressor ulang, kalau ada kesalahan, nah, setelah kelas praktikum, setelah praktikum yang saya lakukan, di sini kita akan masuk ke review, di mana yang pertama kita akan melakukan static rounding, tapi karena tadi kita melakukan yang menggunakan cara next of IP address, yang kita lakukan sekarang, kita ditantang untuk melakukannya menggunakan Axis Interface. Nah, bagaimana cara melakukan starting routing menggunakan Axis Interface? Presiden info latihan jam berapa? Ya. Yang sama di router 2. Melakukan konfigurasi. Pada kali ini saya telah melakukan static rounding menggunakan Axis Interface pada router 1 sekaligus router 2. Selanjutnya kita akan tes melakukan tracer router
dari laptop 1 ke laptop 2. Sembilan satu enam delapan buat bisa. Sebentar, komplit kita lakukan ulang. Nice. Artinya, ada router alur dari laptop 1 untuk mengirim paket akan melewati router 1, setelahnya router 2, dan akan langsung tersampaikan pada laptop 2. Kita dapat mengatasinya secara via simulasinya. Lalu kita taruh sebelah ini simulasi. Nah, dapat dilihat sesuai alurnya. Yang pertama, paket akan ke switch, setelahnya akan ke router 1. Setelah sampai pada router 1 akan dilanjutkan ke router 2 dan akan diteruskan ke switch 2, dan setelahnya akan berlanjut pada laptop kedua. Yang berarti saat uji coba static counting menggunakan Axis Enterprise pada router 1 dan router 2 berhasil dilakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan review soal 2. Lebih baik menggunakan Nextcloud IP address atau Axis Enterprise untuk implementasi static counting. Jadi untuk implementasi static routing, lebih baiknya menggunakan Nextcloud IP address dikarenakan lebih efisien dalam menentukan jalur, cocok untuk koneksi antar router, dan bisa menghindar dari kemungkinan kesalahan pengiriman paket bila ada beberapa interface yang aktif. Sedangkan Axis Enterprise bisa digunakan jika hanya ada satu jalan keluar dan topologi. Kemudian tersebut tersebut dan saya akan akhiri mengenai static counting. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai static default. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.